Ustaz Sunnah Afilah. Salim. Saya panggilnya Pak. Berarti marganya Lim ya kalau. Oke. Ini untuk menyimbangin Pak Ustadz Salim. Oke, ini bagus tuh. Jadi ini sudah langsung ya. Keberpihakannya sudah jelas. Dapat dari mana ngomong-ngomong? Ini dikasih Bang Onim. Nah, bagus. Dikasih Bang Onim. Tapi aku sudah melalui banyak podcast ya. Dan terakhir dengan Bang Onim kemarin ya. Itu menurutku tidak diragukan lagi lah ya, tidak diragukan lagi bahwa Palestina sekarang ini adalah korban perangnya, korban yang banyak banget. Dan hari ini saya bahagia banget kedatangan Ustadz Salim Afilah, yang luar biasa banget. Pak Ustadz, thank you dari Jogja ya Pak Ustadz? Dari Jogja. Dari Jogja jauh-jauh terbang ke sini. Dan beliau pernah tinggal di Palestina. Pernah ke sana saja. Di Gazanya pernah, ke Yerusalem juga pernah. Oke, dan katanya Pak Ustadz pernah kenal dengan petinggi Hamas. Ada beberapa. Waduh. Ini saya pengen tanya-tanya Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Hamas yang Pak Ustadz tahu itu seperti apa sih? Oke. Di tahun 2006 kan mereka memenangkan pemilu Palestina. Sebenarnya kan kemenangan ini yang kemudian tidak diakui oleh Barat. Karena kemudian menang pemilu tapi nggak diakui. Barat mengatakan nggak bisa, kalian organisasi teroris, nggak boleh dong ikut pemilu. Lo kemarin ikut baik-baik saja. Iya. Nah 2006 dia menang pemilu, maka Fatah, dalam hal ini partai Fatah itu kan PLO ya, warisannya Yasir Arafat yang legendaris. Beliau kan bapak perjuangan Palestina lah buat semua. Itu kan diwarisi oleh Mahmud Abbas sebagai presiden yang berkedudukan di Ramallah di tepi barat. Maka secara konstitusional Hamas menang pemilu, dia berhak membentuk pemerintahan. Maka saat itu dia membentuk pemerintahan dengan Ismail Haniyah sebagai Perdana Menteri. Kedudukannya waktu itu bagi-bagi karena presiden di Ramallah, maka Perdana Menteri di Gaza. Ya, karena wilayah itu sebenarnya terpisahkan oleh daerah yang dikuasai oleh Israel. Nah, kemudian setelah menang pemilu ini, Hamas menjalankan pemerintahan dari Gaza, tetapi karena tekanan dunia internasional luar biasa, di tahun 2007 itu ada seorang panglima militernya Fatah, ya, anak buahnya Mahmud Abbas, yang di Gaza, ini justru kemudian ternyata berkolaborasi dengan Israel untuk menekan pemerintahannya Ismail Haniyah. Maka ketika itu cepu kepada zaman dulu kan kita waktu pemerintahan kita Bung Karno awal-awal masih merintis kan juga ada menteri yang kolaborasi sama Belanda gitu ya. Ada pengkhianat. Akhirnya kemudian di tahun 2007 Hamas memutuskan untuk mengusir orang ini, namanya Muhammad Dahlan, ya, pejabat Fatah yang di Gaza, namanya Muhammad Dahlan, dari jalur Gaza, sehingga mereka mengontrol penuh jalur Gaza di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyah. Berjalan, maka kemudian Israel memblokade full seluruh jalur Gaza. Sehingga tahun 2007 ada kasus namanya Mafi Marmara, kapal kemanusiaan, ya, armada dipimpin relawan Turki, relawan Indonesia juga ada banyak bergabung di situ, dari relawan dari Belanda, dari Belgia, dari Irlandia, banyak sekali, termasuk Josh Galloway masuk di situ, ya, banyak sekali bergabung. Kemudian ini kapal kemanusiaan yang disebut sebagai Freedom Flotilla Mafi Marmara ini kemudian kan diserang oleh tentara Israel, dilepas pantai Gaza dan kemudian ditarik ke pelabuhan Ashdod. Kemudian relawan-relawan ini ditangkap dan bahkan ada beberapa yang terluka, ada yang terbunuh dari Turki, ada beberapa orang. Nah, kasus ini kan waktu itu luar biasa, ya. Tapi intinya sejak itu Gaza dengan pemerintahan Hamas di blokade. Di tahun 2007. 2007. Itu pemerintahan Hamas, bukan pemerintahan Hamas. Pemerintahan Hamas ketika menang 2006 ya. Tidak diakui. Dan selama periode itu Hamas tetap memerintah. Tapi ini begitu perang berakhir nanti, kalau pemilu dilaksanakan hari itu, kira-kira akan berapa persen rakyat Palestina yang pilih Hamas? Sangat besar, karena perang ini tidak melemahkan Hamas, tapi membuat orang Palestina semakin berpikir jalan paling logis melawan Israel ini melawan.
Nggak ada runding-rundingan. Orang kita berlindung di rumah sakit juga dibom. Orang kita disuruh lari ke selatan karena selatan katanya safe zone. Justru ketika kita jalan ke selatan kita dibom. Sudah di tempat yang kata mereka safe zone juga dibom. Sekolah, rumah sakit, jadi ke masjid. Nggak ada tempat aman bagi kita. Ditembakin terus. Logisnya di mana kita runding-rundingan sama orang yang begitu? Pak Ustadz kan pernah tinggal di Palestina. Pak Ustadz bilang kenal dengan salah satu. Ya bukan kenal ya tahu. Pernah bertemu dengan siapa pada waktu itu Pak Ustadz? Antara lain dengan Ismail Hania, kemudian dengan Dr. Fauzi Barhum, Dr. Abdurrahman Jamal. Ini kalau Ismail Hania waktu itu masih menjabat Perdana Menteri. Cerita ini bisa dibaca di buku saya, judulnya Lapis-Lapis Keberkahan. Dr. Abdurrahman Jamal adalah yang memimpin lembaga untuk mendidik masyarakat Palestina, memimpin 40.000 penghafal Quran yang bekerja di seluruh wilayah di Gaza pada saat itu. Kemudian Fauzi Barhum ketika itu adalah salah satu pimpinan Hamas juga yang tinggal di Gaza, dan kita melihat para pemimpin Hamas ini kehidupannya sederhana, bersahaja, rumahnya biasa aja, kemana-mana jalan juga biasa aja, tanpa pengawalan mencolok. Hatta Perdana Menteri Ismail Hania saat itu. Itu yang membuat mereka sangat ada di tengah rakyat, bersama rakyat gitu. Pak Ustadz, Pak Ustadz pernah ketemu dengan orangnya secara langsung. Orangnya bagaimana sih selain tadi merakyat? Lembut. Apakah keras? Lembut sekali. Murah senyum ya. Kalau kita lihat Ismail Hania itu kan orangnya murah senyum ya. Kalau karena dia penghafal Al-Quran, kalau Ramadan dia ngimami di masjidnya gitu, ngimami di masjid dekat rumahnya, dia hafal 30 juz dari malam pertama juz 1 sampai malam terakhir juz 30 seluruh Al-Quran dia hafal, dia ngimami sholat di situ. Kemudian dia sering mengadakan jamuan-jamuan, khususnya hari Jumat ya, ba'da sholat Jumat itu dia duduk memberikan jamuan untuk masyarakat datang ngadu permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitannya, apa yang dia bisa bantu secara administratif akan dia lakukan, bahkan apa yang tidak bisa dibantu secara administratif, kalau dia bisa bantu secara pribadi, dia akan bantu secara pribadi. Artinya orangnya merakyat, baik, dan humble ya. Humble sekali ya, bukan yang digambarkan itu keras, serem, seram, bunuh. Nggak ada sama sekali di tengah. Dan Cohen itu kan wartawan dari Washington. Dia kan filmmaker juga, dan Cohen kan pernah ke Gaza, kemudian dia melakukan liputan tahun 2014 kalau nggak salah, dia bikin liputan di Gaza. Ketika dia bikin liputan di Gaza, kan dia dan Cohen itu menteri luar negerinya Israel sekarang namanya Eli Cohen, jadi dia satu marga dengan menteri luar negerinya Israel. Dia di sana, dia cerita di wawancara itu, saya di sana. Saya tanya sama teman saya yang bawa saya ke sana, kita perlu bilang nggak sama orang-orang sini kalau saya ini Yahudi? Nggak apa-apa, kata temennya. Saya bilang, ini teman saya Yahudi, tapi dia lagi bikin liputan gini-gini. Langsung justru saya disambut baik. Dan bahkan saya diundang ke kantor keamanannya Hamas, kata dia. Kenapa dibawa ke kantor keamanan? Saya di briefing. Nanti yang harus dilakukan begini. Kami sangat menghargai Anda, gitu ya. Kalau perlu pengawalan, kami akan kawal. Khawatirnya ada orang yang salah paham karena Anda Yahudi dan marga Anda sama dengan marganya Menteri Luar Negerinya Israel. Kan ya tidak semua rakyat Gaza mungkin terdidik gitu, mungkin ada yang saking keselnya sama yang namanya orang Yahudi gitu, sampai Hamas menawarkan, kata dia, pengawalan pribadi kepada dia, dijamin keamanannya di mana-mana, didampingi gitu. Nah, jadi saya melihat begini, dulu mohon maaf, perlawanan Palestina itu identik dengan terorisme, karena dulu mungkin yang dilakukan adalah ngelempar batu. Iya kan? Yang dulu namanya intifadah. Dulu nusuk pakai pisau di tengah keramaian. Dulu mohon maaf pakai bom yang disebut bom, kita menyebutnya bom istisyar, bom bunuh diri. Disebut bom bunuh diri oleh komunitas internasional. Itu kan masa lalu. Yang dilakukan oleh Hamas dalam beberapa tahun ini semuanya sangat terukur. Dalam melakukan perlawanan, mereka mengumumkan sasaran-sasarannya, mereka iya, kami akan mulai serangan jam sekian, ini kita mau ke sini, sampai seperti itu. Mohon maaf, saya pengen tanya, tanggal 7 Oktober itu serangannya dikasih tahu dulu sebelumnya? Mereka akan mengumumkan hari ini kita akan melakukan serangan, gitu ya, sebagai sebuah upaya karena
Israel telah menodai Masjidil Aqsa berulang kali, bahkan di bulan Ramadan begini-begini. Sebagai pembalasan atas itu kami akan melakukan serangan. Jadi kalau saya mengumpamakan 7 Oktober itu kayak di Jogja dulu ada serangan umum 1 Maret untuk membuktikan bahwa perlawanan Palestina masih ada. Karena beberapa bulan yang lalu Benjamin Netanyahu di depan G7 dia presentasi peta baru Timur Tengah, dia sudah menghapus Gaza di situ. Dia sudah memperlihatkan ini Israel seutuhnya. Tidak lagi ada yang namanya Palestina. Sehingga pemimpin-pemimpin Arab pada waktu itu ditekan untuk normalisasi hubungan dengan Israel, mengakui eksistensi Israel. Jadi sampai Emirat kan sudah buka kedutaan, Maroko sudah buka kedutaan, dan lain sebagainya. Bahrain juga sudah buka kedutaan Israel. Ini kan ancaman buat perlawanan. Sehingga kayak dulu Belanda mempropagandakan, wah ini Republik sudah habis, Soekarno sudah kita tangkap, sudah nggak bersisa lagi. Maka Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Pak Harto menyepakati serangan umum 1 Maret untuk menunjukkan Republik masih ada, tentaranya masih eksis, perlawanan masih berjalan. Inilah yang dilakukan oleh Hamas di tanggal 7 Oktober. Mereka untuk menunjukkan Palestina ini masih ada. Yang jadi masalah ini seperti ini, Pak Ustaz. Iya. Ini kan sudah diblokade dari tahun 2007 ya. Betul. Masyarakatnya juga hidup di bawah garis kemiskinan. Yes. Di blokade ini artinya nggak ada yang bisa masuk. Betul. Nggak, susah mau keluar. Ya. Bisa masuk keluar tapi harus melalui Israel. Sangat izinnya ketat sekali. Ya, ini kan yang dilemparkan bukan tempe, Pak Ustaz. Bom semua itu. Ini yang dilempar ini adalah 5.000 rudal. Yes. Rudal ini sesuatu hal yang besar dan sesuatu hal yang harusnya kalau kita bilang kayak gini ya, saya mau kirim ke Jogja tempat Pak Ustaz kayak gitu punya 5.000 senjata api. Yes. Mana mungkin lewat airport? Ya. Susah kan pasti kan? Satu aja kita sudah kerepotan, apalagi kalau 5.000. Ya. Pertanyaannya, dari mana benda ini? Dan dari mana pendanaannya? Karena kan di bawah garis kemiskinan. Betul. Jadi yang saya lihat ya di tahun 2012 bulan Desember ketika saya di Gaza, dalam soal perlawanan ini rakyat bahu-membahu. Satu, pemboman Israel itu kan menyisakan material, logam-logam, berbagai, bahkan ada yang tidak meledak dan lain sebagainya. Bahkan itu mereka pelajari, mereka kaji, mereka punya engineer-engineer yang hebat. Ini yang banyak tidak tahu. Gaza itu salah satu daerah di Timur Tengah paling literate. Angka rasio kuliahnya yang tertinggi. Oh, ini banyak nggak tahu. Dia hanya saingan sama Tel Aviv soal berapa per mil dari penduduknya yang mengenyam bangku kuliah. Oke. Orangnya pinter-pinter. Mereka ada yang dikirim kuliah keluar waktu itu dengan segala kesulitannya. Salah satu yang paling banyak dikirim keluar adalah kuliah kedokteran, kemudian juga kuliah engineering. Nah, itu ketika masuk, mereka punya pakar-pakar yang kemudian bisa mengelola bahan-bahan lokal yang ada ini untuk kemudian bisa membuat roket-roket, membuat rudal-rudal seperti yang kemudian mereka gunakan untuk kemudian menyerang balik atas. Bisa jadi dari mereka jadi buat sendiri dari barang-barang yang ada. Barang-barang yang ada. Jadi saya melihat sendiri bekas-bekas serangan. Kayak sekarang kan berapa ton bom yang dijatuhkan Israel di Gaza. Itu kan pasti ada residu-residu. Itu mereka manfaatkan. Tetap pemerintah. Sampai tahun 2014, ketika tekanan internasional makin menguat karena bahkan bantuan kemanusiaan dihalangi kepada rakyat Palestina, selama rakyat Palestina masih ngakuin Hamas sebagai pemerintahannya, maka bantuan semakin dipersempit. Itu yang berjalan tahun 2014, Perdana Menteri Ismail Haniyeh dari Hamas memutuskan untuk mengundurkan diri demi rakyat Palestina. Baru dipegang Fatah lagi. Baru kemudian Perdana Menterinya dari profesional, non-partisan, bukan dari Partai Fatah, bukan dari Partai Hamas, kemudian dibentuk Pemerintahan Persatuan tahun 2014. Tapi seperti apa sih sebenarnya Hamas itu? Ini pergerakan sebenarnya kan berumur cukup tua, dari tahun 1987. Bermula dari seorang yang dinamakan Syekh Ahmad Yasin. Jadi sahabatan sama Yasir Arafat. Mereka pemimpin perlawanan Palestina terhadap penjajahan sahabatan, Israel. Bukan musuhan ya? Bukan, mereka sahabatan, hanya ketika itu istilahnya kalau di sini ada nasionalis religius gitu loh. Ya, kalau PLO di bawah Yasir Arafat pendekatannya nasionalis, kalau Syekh Ahmad Yasin memulai dengan dari masjid, ngajak orang ngaji, ngajak orang sholat berjamaah, ngajak orang membaca Al-Quran.
Lama-lama kemudian dari kader-kadernya ini terbentuk satu lembaga-lembaga. Mereka bergerak di lembaga pelajar, mereka bergerak di lembaga mahasiswa, mereka bergerak di organisasi perempuan, pemberdayaan perempuan, mereka punya layanan sosial, mereka punya pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, mereka punya layanan-layanan religius. Saat saya 2012 di Gaza, mereka punya sebuah lembaga namanya Darul Quran wa Sunnah. Mereka memiliki 40.000 penghafal Quran yang bekerja di seluruh Gaza untuk mendidik masyarakatnya tentang Al-Quran. Selain kemudian mereka punya pabrik roti yang menyediakan makanan, mereka punya klinik-klinik khusus, klinik kanker, klinik gigi, klinik mata, klinik ini. Mereka punya berbagai layanan sosial. Jadi Hamas ini partai yang lengkap karena dia melayani rakyat Palestina di berbagai aspek, ya, terutama dari bawah. Dari bawah. Sehingga ketika 2006 dia menang pemilu itu logis. Bukan karena rakyat Palestina putus asa terus milih yang bisa melawan dengan senjata, bukan, karena memang Hamas bekerja di masyarakat, mereka rasakan kehadirannya di saat itu, di mana kemudian ada kecenderungan beberapa pemimpin Fatah, termasuk yang saya sebut namanya tadi, namanya Muhammad Dahlan, itu melakukan korupsi, kolaborasi dengan penjajah dan sebagainya, sehingga Hamas ini paling tidak orang Palestina punya, ini loh yang bekerja bersama kita, ini loh yang belain kita, ini loh yang melawan kepada penjajah beneran gitu. Tapi nggak diakui orang luar ya pada waktu itu ya, sehingga sampai sekarang sebenarnya banyak yang tidak mengakui kan, bahkan gitu, diakui sebagai teroris. Iya, cuma menarik, ada namanya Buhanan Asrawi, mantan Menteri Luar Negeri pada zaman Yasir Arafat, PLO. Dia diwawancarai, wartawannya kaget kan, wartawannya tanya, nanti kalau Hamas berhasil dihancurkan, berhasil dihapus dari Gaza, mungkin dalam beberapa hari atau pekan ini, setelah perang ini, apa yang akan disusun oleh rakyat Palestina untuk menggantikan Hamas? Apa yang bisa menggantikan Hamas? Apa rencananya? Hanan Asrawi ini kan menterinya PLO ya, dalam arti begini, membayangkan ini tokoh PDIP lah gitu ya, disuruh mengomentari dulu tokoh Masyumi lah, dulu zaman tokoh PNI zaman Bung Karno mengomentari tentang Masyumi gitu. Selama ini disebarkan berbagai berita seakan-akan Fatah dan Hamas ini kelas terus. Enggak juga. Buhan sampai mengatakan, apa yang Anda katakan menghilangkan Hamas, memangnya bisa, kata dia. Perang ini tidak akan melemahkan Hamas. Orang Palestina akan semakin mengatakan, justru inilah Hamas yang ada bersama kita, melindungi kita, menjaga kita, melawan kepada penjajah. Perang ini sampai kapanpun mau membom semua orang Palestina yang bela Hamas, nggak bisa. Mau bunuh mereka semua, baru itu akan terjadi. Tapi itu berarti Israel akan jadi musuh seluruh dunia kan?